Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Kasih dan damai sejahtera menyertai kehidupan saudara-saudara. Tersenang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan online kebenaran iman. Sebelum kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Kristus Tuhan, kami mengucap syukur senantiasa ya Tuhan, atas kasih karunia dan nikmat Tuhan yang kami boleh terima di dalam kehidupan kami. Jika kami boleh kembali bertemu di dalam renungan online ini, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Hari ini kami kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu menyertai kami, agar firman yang kami baca dan kami renungkan benar-benar sungguh dapat menguatkan kami, bahkan kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu bisa membaca secara lengkap sebelum mendengarkan renungan atau sesudah mendengarkan renungan. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu sekalian. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, firman Tuhan hari ini dilatar belakangi kisah pengepungan Samaria oleh tentara Aram di bawah kepemimpinan Raja Ben-Hadad. Pengepungan tersebut bukan hanya membuat situasi mencekam oleh karena tentara Aram berpengalaman berperang dan kuat, tetapi pengepungan tersebut menimbulkan bencana kelaparan besar di Samaria. Hal ini dikarenakan akses keluar masuk kota yang tertutup sehingga tidak ada suplai makanan yang dapat masuk. Kelaparan besar di Samaria membuat penduduk tidak dapat berpikir dan bertindak rasional lagi. Apa yang bisa mereka konsumsi akan mereka makan tanpa berpikir panjang. Kepala keledai, kotoran merpati pun diperjualbelikan dengan harga mahal dan diduga kuat mereka konsumsi. Sungguh keadaan yang sangat parah dan mengerikan. Yoram, Raja Israel pada waktu itu, merespon keadaan di Samaria itu dengan melimpahkan kesalahannya pada Nabi Elisa dan berniat untuk memenggal kepalanya. Yoram juga melakukan protes kepada Tuhan dan tidak lagi mau berharap kepadanya. Nabi Elisa telah menyampaikan nubuat Tuhan sebagaimana kita baca dalam ayat yang pertama atas situasi yang terjadi di Samaria, bahwa pada esok hari keadaan itu akan berakhir. Tidak ada lagi bahan makanan yang mahal. Sebaliknya, justru makanan yang terbaik akan tersedia dengan harga yang murah. Hal itu dapat terjadi karena Tuhan akan membuat tentara Aram meninggalkan perkemahan mereka dengan seluruh perbekalan yang melimpah ruah dan barang-barang berharga lainnya, sebagaimana tertulis dalam ayat yang ke-6. Tuhan membuat para tentara Aram mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, dan bunyi tentara yang besar. Tuhan tidak seperti dewa Baal yang diam. Ia bersuara, ia hidup, dan ia berkuasa penuh. Kosongnya perkemahan tentara Aram diketahui pertama kali oleh keempat orang berpenyakit kusta. Mereka pergi ke perkemahan tersebut karena terpaksa akibat kelaparan yang tidak bisa mereka tahan lagi.
Mereka mendapati perkemahan tersebut telah kosong, sehingga dengan leluasa mereka menikmati makanan dan minuman yang berlimpah ruah yang ditenggalkan tentara Aram. Mereka juga mengambil barang-barang berharga yang ada. Ini menegaskan bahwa kuasa Tuhan ada dan nyata. Keempat orang tersebut kemudian memutuskan untuk memberitahukan keadaan ini kepada raja, agar seluruh rakyat Samaria pun dapat mengetahuinya dan menikmati hal yang sama dengan yang dinikmati oleh mereka. Raja sempat meragukan dan mencurigai keadaan tersebut sebagai strategi tentara Aram. Namun, berita itu pun segera tersebar ke seluruh penjuru kota Samaria. Seluruh penduduk berlarian dan berlomba-lomba menuju perkemahan tentara Aram, karena mereka juga ingin mendapatkan makanan dan minuman. Perbekalan itu tersedia berlimpah. Sisanya pun masih bisa dijual belikan, sehingga genaplah nubuatan yang disampaikan Nabi Elisa di ayat pertama, bahwa situasi akan berubah. Makanan terbaik akan tersedia dengan berlimpah, sehingga harganya menjadi murah. Tuhan berkuasa mengusir musuh yang mengepung. Tuhan menyediakan makanan dengan berlimpah. Tuhan bekerja dengan cara melampaui apa yang nampak yang dipikirkan oleh manusia. Saudara-saudara terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita hari ini? Yang pertama adalah bahwa kehidupan dapat diwarnai dengan segala dinamika. Dinamika keadaan yang senang ataupun susah, yang bisa datang silih berganti. Kesusahan bisa datang dari situasi yang tidak menentu, seperti pandemi COVID-19, gempa bumi, banjir bandang, gunung berapi. Semua ini terjadi tanpa sepengetahuan kita. Demikian juga kejadian-kejadian bencana alam yang saat ini kita alami. Oleh karena itu, dari firman Tuhan ini, hari ini, kita diajak untuk selalu membangun kehidupan, berjaga dan berdoa dalam sikap iman yang mengandalkan Tuhan senantiasa. Yang kedua, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk peka terhadap rancangan Tuhan yang dinyatakan kepada kita melalui firman-Nya. Kepekaan itu tentunya perlu dibangun dan dipelihara setiap waktu. Kepekaan tidak bisa dibangun dalam waktu sekejap. Kepekaan membutuhkan hati yang konsisten dan sukacita dalam membangun relasi yang intens dengan Tuhan. Peka terhadap rancangan Tuhan mengajarkan kita agar memahami apa maksud Tuhan dalam setiap situasi kehidupan yang terjadi. Yang ketiga, memiliki sikap percaya penuh di dalam iman kepada Tuhan atas karya dan kuasa Tuhan. Meskipun cara dan jalan yang Tuhan gunakan nampaknya mustahil bagi kita manusia. Namun kita harus ingat bahwa kita terbatas, sedangkan Tuhan tidak terbatas. Ia sanggup melakukan segala perkara bagi kebaikan kita. Membangun iman berarti mengajak kita untuk membawa pikiran, perasaan, serta pengalaman kita bersama dan di dalam Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah terbatasi oleh situasi yang terjadi. Dan yang keempat, bahwa kebesaran Tuhan yang membebaskan dan menyelamatkan itu haruslah kita beritakan dan kita sebarkan. Jadikanlah kehidupan kita menjadi saksi atas kuasa dan kasih Tuhan yang melampaui perkataan dan tindakan yang memuliakan nama Tuhan, serta menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan kata lain, kehidupan kita harus membawa dan menjadi sarana perwartaan kabar baik yang berasal dari Tuhan kepada orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur atas firman yang Tuhan boleh sampaikan kepada kami. Roh Kudus kiranya berkarya dalam kehidupan kami untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Jadikanlah kami ya Tuhan anak-anak-Mu yang selalu setia kepada Tuhan. Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami juga mengerti kehendak Tuhan dan maksud Tuhan untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami.
Terima kasih firman-Mu ya Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, agar kami mampu menjalani kehidupan kami dengan yakin dan percaya bahwa Allah memberikan yang terbaik, jauh dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam kesempatan ini kami ingin mendoakan saudara-saudara kami yang terkena bencana banjir, tanah longsor, dimanapun di tempat di Indonesia yang sedang terjadi, secara khusus saudara-saudara kami di Adonara NTT. Kasih karunia Tuhan menyertai mereka ya Tuhan, para korban yang menderita sakit, yang menderita kelaparan. Biarlah melalui pertolongan yang sudah disediakan pemerintah, dari gubernur, dari Bapak Presiden, dan TNI yang menolong mereka, Tuhan pakai sarana itu semua menjadi sarana kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan bagi mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, baik yang isolasi mandiri maupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga memberkati dan merawat mereka ya Tuhan. Melalui obat-obatan dan perawatan, keluarga yang mendampingi, Tuhan pakai sebagai sarana untuk kesembuhan mereka. Berkati para dokter, tenaga medis ya Tuhan, yang bekerja siang dan malam untuk menyembuhkan, menjaga, dan merawat pasien terpapar COVID-19. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, Bapak Presiden yang sedang menjalankan program vaksinasi. Kiranya program ini ya Tuhan benar-benar bermanfaat, agar melalui program ini karya Tuhan nyata bagi bangsa kami, untuk membebaskan bangsa kami dari pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mendoakan renungan online kebenaran iman ini ya Tuhan, bersama dengan tim yang terlibat di dalamnya. Kasih karunia Tuhan menyertai program dan tim yang terlibat, agar karya kami ini benar-benar boleh memberikan atau menjadi saksi kerajaan Allah, kemuliaan Allah bagi mereka yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa. Inilah sembahyang kami, inilah seru dan doa kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Roh Kudus menolong kita untuk menghayati dan mengerti serta menjalankan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa dalam renungan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.